تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Perhatikan sabda Nabi SAW, La tazulu kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4. An umri fima afnah. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Umur ini berarti waktu. Waktumu di mana kau habiskan. Bermanfaat nggak? Dari manfaat ke manfaat yang lain. Minimal mubah. Minimal. Kalau ada yang kita sudah buang dalam hal kemaksiatan, segera taubat kepada Allah SWT. Mumpung masih diberi waktu. Bapak Ibu yang ikuti acara ini, saya pun termasuk diantaranya. Ya, dan teman-teman tim TUM juga yang mengurus. Kita ini sedang diberikan bonus oleh Allah hari ini. Satu hari ini adalah hari yang sangat mahal. Esok hari kita tidak tahu. Semoga kita panjang umur. Tapi kita tidak tahu teman-teman sekalian. Setiap saat kita bisa meninggal dunia. Setiap saat bisa datang malaikat maut. Dan hanya akan dikenang saja Anda. Beberapa saat juga kenangannya. Jadi misalnya saya duduk begini. Tiba-tiba malaikat maut saya lihat di ujung ruangan. Bukan mendoakan diri, tapi bisa terjadi. Anda semua tidak lihat, saya lihat. Lalu kemudian direngutlah nyawa saya. Seketika meninggal, semoga insyaAllah husnul khatimah, meninggal. Jatuh. Orang kan hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Selesai. Sehari, sebulan, setahun. Habis itu orang sudah melupakan semua itu. Bahkan mungkin yang mendoakan anak, mungkin cucu, selebihnya Allahu alam. Apakah masih mendoakan? Sekarang Anda tanya diri Anda sendiri. Apakah Anda masih mengenang atau bahkan mendoakan kakek-kakek Anda? Generasi yang kesekian ke atas sana. Mungkin kita sudah lupakan mereka. Seperti itu. Maka kita harus beramal buat diri kita sendiri. Kita harus isi dengan hal yang bermanfaat, maksimalkan. Kata sebagian salaf, masa lalumu sudah berlalu. Kalau kebaikan syukurilah. Kalau keburukan kau bertobat. Hari ini adalah harimu, maksimalkan. Dan hari esok sesuatu yang belum jelas. Maka kau hanya bisa membuat program. Kita tidak tahu. Kita berangan-angan insya Allah panjangkan umur. Tapi bisa mati seketika. Jangan terus-menerus selalu dengan kecantikan, dengan kegagahan, dengan kekayaan. Sehingga lupa bahwa akan ada hari kembali. Segera selamatkan diri. Dan yang bisa selamatkan adalah diri Anda sendiri. Itu penting. Lalu kata Nabi SAW. Wa'an ilmihi ma'amila bihi. Ilmunya. Apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Belajar ilmu agama atau ilmu bermanfaat. Kalau dia belajar ilmu yang tidak bermanfaat seperti misalnya sihir dan segala macam, ini lebih parah ini. Ilmu agama aja akan ditanya, kau sudah praktekkan belum? Sudah ajarin belum? Semua itu Allah kasih kesempatan kita untuk belajar agar kita mengajarkan kepada orang lain. Ilmunya akan ditanya. Kemana? Kan? Ada orang subhanallah mau masuk surga sendiri. Belajar hanya dia sendiri. Dia tidak ajarin kepada orang lain. Bagaimana bisa? Padahal Allah berikan kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala dengan mengajarkan kepada orang. Bahkan kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala di langit sana, ya, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi termasuk semut di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, semua memohon ampun pada pengajar kebaikan. Akhi, ajarin orang sebuah hadis, sampaikan sebuah wasiat, kirimkan sebuah pesan di WA, di grup, di medsos, pajang status yang baik-baik yang mengingatkan orang masalah kebaikan. Saya pernah mengirim sebuah hadis yang saya share di kontak saya. Hadis sudah umum. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Dan karena setiap hari saya kadang-kadang kirim sesuatu, ya. Pada saat Allah berikan kemudahan. Pada saat itu masih ada BBM yang beberapa waktu tahun yang lalu masih lebih banyak dipakai BBM pada saat itu daripada WA. Maka subhanallah beberapa hari kemudian ada seorang ustaz, teman sahabat dekat saya, dia cerita sama saya, dia bilang, antum tahu nggak beberapa hari lalu waktu antum kirimkan hadis tentang kalimat la ilaha illallah itu? Terus saya bilang iya, ingat. Berpapasan waktu antum kirim itu dan ana buka handphone, mertua ana lagi sakarat, dia bilang. Mertua lagi sakarat. Dan ana belum sempat mentalkinnya, membaca itu jadi ana mentalkinnya. Subhanallah, saya tiba-tiba berpikir, mungkin kita anggap remeh, tanda kutip hadis seperti ini, oh mungkin orang semua sudah tahu. Ternyata ada di antara orang yang kita kirimkan mendapatkan manfaat, ya. Allah bisa menyelipkan pahala buat kita karena kita mengirim kepada dia dan dia amalkan, mentalkin mertuanya pada saat itu. Mungkin dengan itu Allah selamatkan ke surga. Jangan pernah anggap remeh sebuah kebaikan. Ajarkan yang sudah kita ketahui, merasa pedulilah dan semua pelanggaran yang terjadi di depan mata kita bagi orang lain adalah kesempatan kita berbuat amal saleh. Kalau semua orang sudah berbuat kebaikan, kita mau dapat pahala dari siapa? Justru pelanggaran orang lain kesempatan kita perbaikin untuk kita mendapatkan pahala dari mereka. Ya ibu-ibu melihat orang teman-temannya belum pakai jilbab, dakwahi mereka, jangan diam. Belum punya ilmunya, baca. Google sekarang di handphone kita, handphonenya sudah seperti perpustakaan berjalan.
Tinggal Anda baca, tinggal ketik ya, keutamaan menutup aurat atau ancaman membuka aurat misalnya. Anda bisa pelajari semua itu. Ya. Ini hal yang luar biasa yang harus kita lakukan. Dakwahi orang-orang yang belum faham masalah sholat dan yang lainnya. Kemudian dikatakan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqa. Dan hartanya dari mana dia datangkan dan kemana dia keluarkan. Itulah. Khusus harta kata ulama dua hal. Sumbernya dari mana, dikeluarkan kemana. Ini penting untuk digarisbawahi. Karena kita semua umumnya mencari rezeki dari Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu pelajari teman-teman. Manusia ada 4 golongan dalam masalah harta. Ada orang yang orang ini, ya, dia terbaik. Dia memiliki sumber yang halal dan dia keluarkan pada yang halal. Sumber halal ke tempat yang halal. Jadi sudah halal, dia biayai keluarganya, dia sedekah, dia bangun masjid, rumah anak yatim, kegiatan sosial. Ini orang yang terbaik dalam harta. Ini yang kata Nabi SAW, nikma malus salih fiyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, yang halal, di tangan orang yang saleh. Kemudian yang kedua adalah orang yang sumbernya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Udah gajinya halal, tapi dipakai berzina, dipakai karaoke, dipakai segala macam. Ini jadi tidak baik. Dapat pahala dari sumbernya tapi berdosa dengan pengeluarannya juga akan ditanya oleh Allah SWT. Yang ketiga terbalik, sumbernya tidak baik, haram, korupsi, manipulasi segala macam, dikeluarkan pada yang halal, diumrahkan orang, bangun masjid tapi dari uang haram. Ini tidak bisa, ini menambah dosa buat dia, tidak akan bermanfaat. Ya, karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la iqbalu illa tayyibah. Allah suci bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Yang terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram, dikeluarkan pada yang haram. Sudah hasil manipulasi, hasil korupsi dan segala macam, dipakai lagi berzina dan segala macam, narkotika dan seterusnya. Ini orang yang paling buruk. Maka hati-hati teman-teman, Allah akan tanyakan semuanya. Makanya harus sumbernya halal, keluar pada yang haram, yang halal juga. Banyak harta nggak ada masalah, malah itu bagian daripada hal yang baik. Ya. Kita bisa membangun masjid, rumah anak yatim, kita bisa membiayai dai, kita bisa menyebarkan Quran. Dengan harta kita banyak bisa meraih surga. Ya. Kata Allah SWT, Inna Allah ishtara minal mu'mina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi dari orang mukmin jiwa dan harta mereka dibalas dengan surga. Yang terakhir, wa an jasadihi fima ablah. Dan tentang jasadnya di mana dia gunakan. Jasadnya. Allah berikan kita jasad ini, kekuatan, kesehatan, ya, kelebihan segala macam, fasilitas yang luar biasa. Jangan disalahgunakan. Jangan gunakan dalam kemaksiatan, ya, kezaliman. Gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Tirmidzi nomor 2417.